Om Swastiastu. Baik, di sini saya Nyoman Jagra Sujatnika, NIM 2029141031 akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Standar Belanja, Program Pelatihan Bisnis Proses Outsourcing di PT Pegadaian Persero Kantor Area Denpasar 2. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, jadi persaingan antar perusahaan yang semakin ketat membuat perusahaan harus meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha secara berkelanjutan. Nah, salah satu program yang dapat dilakukan perusahaan dalam meningkatkan persaingan dengan perusahaan lain adalah dengan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, hal itu dikarenakan sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan, sebab perannya itu sangat vital dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan. Nah, sedikit tentang PT Pegadaian. Jadi PT Pegadaian Persero ini merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang usaha intinya bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat dengan hukum gadai. Nah, jadi PT Pegadaian ini juga bekerja sama dengan anak perusahaan seperti PT Era Permata Sejahtera dan PT Pesona Optima Jasa dalam perekrutan tenaga kerja alih daya atau business process outsourcing. Nah, jadi dalam peningkatan dari kualitas kinerja karyawan bisnis proses outsourcing ini, PT Pegadaian melakukan pelatihan-pelatihan seperti peningkatan produk knowledge karyawan BPO di PT Pegadaian Kantor Area Denpasar 2. Nah, jadi dari latar belakang tadi dapat dirumuskan rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan pelatihan karyawan bisnis proses outsourcing PT Pegadaian Persero Kantor Area Denpasar 2. Yang kedua adalah bagaimana penyusunan analisis standar belanja dalam program pelatihan karyawan bisnis proses outsourcing PT Pegadaian Kantor Area Denpasar 2. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan karyawan bisnis proses outsourcing pada PT Pegadaian Kantor Area Denpasar 2. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana penyusunan analisis standar belanja dalam pelaksanaan pelatihan karyawan bisnis proses outsourcing PT Pegadaian Kantor Area Denpasar 2. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Seperti yang saya bilang tadi, sumber daya manusia adalah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Hal tersebut karena sumber daya manusia sangat berperan vital dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, jadi pengertian dari manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan yaitu suatu ilmu yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan. Nah, jadi yang kedua ada pengertian dari pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan menurut Mukijat merupakan suatu yang terus-menerus dilakukan karena pendidikan seseorang itu pada akhirnya tidak pernah berakhir dan selalu ada yang perlu dipelajari. Nah, jadi pelatihan ini dapat memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan serta teknik-teknik dari pelaksanaan kerja tertentu yang tujuannya adalah untuk memperoleh sikap atau keahlian baru yang akan dimiliki oleh sumber daya tersebut. Nah, adapun tujuan dari pelatihan, di mana yang pertama yaitu adalah untuk penghayatan jiwa dan ideologi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat itu dapat meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia dan meningkatkan sikap moral dan semangat kerja.
Untuk yang selanjutnya ada metode pelatihan yang terapkan pendek pegadaian antara area dan pasar 2. Jadi ada dua metode yang digunakan, yaitu on the job training dan off the job training. Jadi teknik on the job training ini merupakan metode latihan di mana karyawan itu dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung dari seorang pelatih yang sudah berpengalaman. Nah, jadi di sini ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama ada rotasi jabatan, yang kedua ada latihan instruksi dari pekerjaan, yang ketiga ada magang, dan yang terakhir ada coaching. Untuk teknik yang kedua yaitu ada teknik of the job training. Jadi, di mana teknik of the job training ini memungkinkan karyawan atau peserta latihan itu menerima representasi tiruan atau artifisial dari suatu aspek organisasi yang nantinya diminta untuk menanggapi seperti dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, di antara dari metode-metode simulasi yang paling umum digunakan adalah yang pertama ada metode studi kasus, yang kedua ada role playing, yang ketiga ada vestibule training, yang keempat latihan laboratorium, yang kelima ada program-program pengembangan eksekutif, selanjutnya ada presentasi video, metode konferensi, program instruction, dan studi sendiri. Yang selanjutnya adalah definisi dari analisis standar belanja. Jadi bisa dikatakan bahwa analisis standar belanja ini merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja keuangan dan pendekatan kinerja. Nah, jadi analisis standar belanja ini adalah suatu standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Nah, adapun manfaat dari analisis standar biaya ini adalah yang pertama ada penetapan plafon anggaran pada saat prioritas plafon anggaran sementara menjadi objektif dan tidak lagi berdasarkan intuisi. Yang kedua adalah dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang ketiga adalah meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas. Yang keempat, penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas. Yang kelima adalah penentuan besarnya alokasi tiap kegiatan menjadi objektif dan penyusunan anggaran dapat menjadi lebih tepat waktu. Nah, yang terakhir ada perilaku belanja. Perilaku belanja itu merupakan sebuah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah. Jadi, jenis-jenis belanja berdasarkan perilakunya itu dapat dibagi menjadi 3, di mana yang pertama ada belanja variabel, yang kedua belanja tetap, dan belanja semi variabel. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, pada metode penelitian, aspek yang pertama adalah variabel penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pengendali belanja atau cost driver sebagai variabel bebas atau X, sedangkan yang menjadi variabel terikat atau Y-nya adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu total belanja atau total cost dari suatu jenis kegiatan. Nah, dari penelitian ini salah satunya akan didapatkan suatu persamaan regresi, di mana Y sama dengan A plus BX, di mana A itu merupakan satuan pengendali belanja tetap atau fixed cost, dan B adalah satuan pengendali belanja variabel atau variable cost. Yang kedua ada deskripsi operasional variabel. Jadi penyelenggaraan kegiatan pelatihan business process outsourcing di pegadaian area dan pasar 2 ini untuk meningkatkan produk knowledge dan memperoleh keahlian tertentu dalam pemasaran produk. Yang selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jadi penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rencana kerja dan anggaran atau RKA dan dokumen pelaksanaan anggaran yang ada jenis kegiatan pelatihan kepada karyawan bisnis proses outsourcing.
Yang selanjutnya adalah tahapan dari penyusunan analisis standar belanja. Jadi tahapan dari penyusunan analisis standar belanja ini ada 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap penyetaraan kegiatan, dan tahap pembentukan model. Dalam tahap pembentukan model ini dapat dibagi lagi menjadi 3, di mana yang pertama adalah pencarian pengendalian belanja atau cost driver dari tiap-tiap jenis kegiatan. Yang kedua adalah pencarian nilai belanja tetap atau fixed cost, dan yang terakhir adalah penentuan nilai rata-rata, batas bawah, dan batas atas dari masing-masing sebaran belanja. Yang selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama adalah analisis standar belanja, pelatihan business process outsourcing, PT Pegadaian, Persero, Kantor Area dan Pasar 2. Jadi ada deskripsi di mana penyelenggaraan kegiatan pelatihan kepada business proses outsourcing di lingkungan Satuan Kerja PT Pegadaian, Kantor Area dan Pasar 2 adalah untuk meningkatkan produk knowledge dan memperoleh keahlian tertentu dalam pemasaran produk. Nah, berdasarkan deskripsi tersebut, maka model ASB pelatihan ini adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah belanja tetap, B belanja variabel, dan X merupakan jumlah hari dan jumlah personil. Yang kedua ada pencarian pengendalian belanja cost driver dari tiap-tiap jenis kegiatan. Nah, jadi pengendalian biaya atau cost driver ini adalah faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Nah, jadi cost driver real pada jenis kegiatan pelatihan business process outsourcing di PT Pegadaian Persero, Kantor Area dan Pasar 2 adalah jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan. Yang selanjutnya adalah pencarian nilai belanja tetap atau fixed cost dan belanja variabel atau variable cost untuk setiap kegiatan. Nah, jadi analisis yang dilakukan oleh menggunakan aplikasi SPSS, di mana langkahnya adalah mengumpulkan data total belanja atau dependent masing-masing kegiatan pelatihan. Nah, setelah itu akan diolah dengan aplikasi SPS dan menghasilkan output seperti di slide. Nah, dari hasil output SPSS itu dapat dilihat pada tabel koefisien untuk ASB pelatihan dari business process outsourcing, di mana itu akan dimasukkan ke persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Jadi akan dapat didapatkan hasil Y sama dengan 14.345.000 ditambah 432.000 X. Nah, untuk yang selanjutnya ada alokasi objek belanja. Nah, alokasi objek belanja ini juga menggunakan aplikasi SPSS yang nantinya akan menghasilkan output seperti di slide. Nah, dari hasil output tersebut, setiap objek belanja diubah dalam bentuk persentase dengan cara membagi setiap angka yang ada dengan jumlah merknya. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan itu merupakan tempat di mana karyawan melaksanakan pelatihan dengan cara memperbaiki suatu penguasaan atau keterampilan serta teknik dari pelaksanaan suatu kerja tertentu. Nah, dalam pelatihan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero Area dan Pasar 2 dilakukan dengan 2 metode, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. Nah, selanjutnya dalam analisis standar belanja untuk kegiatan pelatihan business process outsourcing PT Pegadaian Persero Kantor Area dan Pasar 2 didapatkan persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A itu 14.345.000 dan B sama dengan 432.000.
Nah, untuk saran-saran yang dapat disampaikan adalah di mana yang pertama, PT Pegadaian Kantor Area Denpasar 2 sebaiknya lebih mengembangkan analisis standar belanja agar tercipta anggaran yang efektif dan efisien. Nah, saran yang kedua adalah dalam dasar penyusunan analisis standar belanja sebaiknya lebih memperbanyak satuan waktu kerjanya agar dapat memperoleh model ASB yang lebih dari dalam memprediksi total belanja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata maupun yang tidak disengaja ataupun disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan Param Santi. Om Santi Santi.